semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan ya? Sebelumnya kita mau berdoa dulu semuanya. Lipat tangannya. Sudah siap semuanya? Sekarang ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Saat ini kami Kami mau memulai ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan memberkati Tuhan memberkati ibadah kami. ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa Yesus sayang semua. Ada yang tahu itu lagu apa? Kelly tahu lagu apa? Tahu. Lagu apa itu? Yesus sayang semua. Pakai gerakan ya. Tahu gerakannya ya? Semuanya adik-adik tahu, semuanya yang ada di rumah gerakannya. Kita mau pakai gerakan dengan sukacita. Yesus sayang semuanya. Ayo semuanya kita mau bertepuk tangan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Ini masuk lagi. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang Semua. Sayang siapa tadi? Sayang Papa, Sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang Papa. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Nah, sekarang kakak mau tanya siapa yang sudah capek angkat tangan. Wah, nggak ada. Berarti semua masih kuat untuk memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang bersukacita lagi, yaitu judulnya Dari Terbit Matahari Sampai apa? Sampai pada masuknya. Siapa yang tahu gerakannya? Ayo. Siapa yang tahu gerakannya? Saya. Bersama-sama dengan pakai gerakannya ya. Nah.
Kita mau berdoa bersama-sama, sikapnya yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Sudah semuanya? Sekarang ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Saat ini Saat ini kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Biarlah Biarlah kami boleh boleh mengerti mengerti setiap setiap firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan kakak Simon. Nah, kali ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai ke firman Tuhan. Ayat hafalannya masih sama seperti minggu lalu, di Amsal 13, ayat 13. Kakak bacain ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Oke, sekali lagi adik-adik. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Oke, itu aja firman Tuhannya adik-adik. Jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Oke, sekarang kita siap-siap untuk ke cerita firman Tuhan. Untuk manis ya. God bless you. Shalom adik-adik. Waduh, sudah seminggu ya kita nggak ketemu. Kali ini firman Tuhannya kakak yang bawa. Masih ingat dong tentang tema kita bulan ini? Yap, betul. Taat. Nah, berikutnya kita bakal nonton video nih tentang tokoh Alkitab lagi yang taat sama Tuhan. Tapi kira-kira dia taat atau enggak ya? Waduh. Oke, karena kita mau nonton, kakak berharap kalian duduk manis dulu ya. Nah, oke, kita siap ke video berikutnya. Selamat menikmati. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang.
angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, udah nonton kan videonya tentang Bapak Yunus. Nah, Bapak Yunus itu adalah orang yang taat. Tapi sebelum dia taat sama Tuhan, rupanya dia pernah nakal adik-adik. Dia pernah nggak ikutin rencana Tuhan. Nah, masih ingat gak tadi Bapak Yunus mau ke kota mana? Kota Jakarta? Bukan. Ayo, kota apa? Betul, ke Niniwe. Nah, tapi Bapak Yunus nggak mau tuh ke sana, malah dia pergi jauh. Tapi karena Tuhan masih ngasih Bapak Yunus dipanggil lagi tuh. Dipanggilnya lewat apa? Naik pesawat? Bukan. Nah, Bapak Yunus itu dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam perut ikan yang besar. Nah, selama 3 hari Bapak Yunus merenungkan perbuatan adik-adik. Nah, dalam perenungannya itu dia akhirnya kembali ke dalam rencana Tuhan. Bapak Yunus pengen taat lagi sama Tuhan, sehingga akhirnya dia boleh ke Niniwe. Nah, jadi gimana adik-adik? Masih mau gak jadi orang yang gak taat sama Tuhan? Gak mau ya? Nah, kita mau taat kayak Bapak Yunus. Bapak Yunus taat karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Ya, itu aja adik-adik firman Tuhannya. Sekarang kita mau ke berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Nah, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kalau kami boleh belajar taat seperti Bapak Yunus, kami berdoa supaya di kehidupan kami sehari-hari, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan sudah kita dengar, kita juga sudah berdoa. Sekarang kita mau main games. Nah, peraturan gamesnya adalah kita mencari perbedaan nih. Jadi ada satu gambar yang berbeda dari
banyak gambar yang nanti akan kakak berikan. Nah, kalian punya waktu 10 detik untuk memilih nih, mana ya gambar yang berbeda. Nah, kira-kira pada benar berapa ya? Ya udah, selamat bermain ya adik-adik. Duduk yang manis. Nah, gimana gamenya? Seru banget kan? Nah, kakak penasaran nih, kira-kira kalian yang lebih dari 3 benarnya siapa? Angkat tangan yang lebih dari 3 benarnya. Wah, hebat. Kalau yang benarnya lebih dari 5, angkat tangan. Wah, lebih hebat. Wah, kakak senang deh lihatnya. Kalian ternyata matanya tajam juga ya. Kalian bisa tahu nih mana yang beda.
Oke deh, itu aja gamesnya. Selamat menikmati ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.